Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Di video sebelumnya saya sudah membahas fenomena atau permasalahan yang muncul di masa pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keterlibatan orang tua dalam mendampingi putra dan putrinya menghadapi pembelajaran jarak jauh. Sudah hampir sekitar 8 bulan pembelajaran jarak jauh diterapkan di negara kita. Tentu ini memunculkan berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan adalah banyaknya respon negatif dari orang tua atau protes dari orang tua karena pemerintah tidak kunjung memberikan izin sekolah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga memunculkan permasalahan banyak orang tua yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi putra dan putrinya atau tidak sanggup lagi mendampingi putra dan putrinya belajar di dalam rumah. Nah, oleh karena itu video ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memfasilitasi perkembangan belajar siswa. Video ini akan saya buka dengan beberapa berita dari sumber online. Yang pertama adalah dari kompastv.com. Orang tua tega bunuh anak karena susah belajar daring. Polisi mengatakan bahwa pelaku sempat lapor kehilangan anak. Masalah yang kedua dari CNN Indonesia. Kasus ibu bunuh anak. DPR singgung tekanan psikologis PJJ. Kemudian berita yang ketiga adalah kesal dampingi anak belajar online. Ibu bunuh anak kandung. Ini bukan permasalahan yang sederhana. Ini adalah permasalahan yang kompleks dan harus direspon oleh orang tua. Di sisi lain memang kondisi belajar di rumah itu memang tidak semudah pembelajaran ketika tatap muka. Di sisi lain orang tua juga memiliki tanggung jawab yang penuh dalam fasilitasi perkembangan belajar siswa. Nah, akan saya buka salah satu sumber atau berita dari koran online. Ini akan saya buka dengan berita dari regionalkompas.com. Judul beritanya adalah Fakta Baru. Ibu bunuh anak karena susah diajari belajar online. Akan saya baca beritanya. Polisi mengungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan terhadap seorang anak berusia 8 tahun di Lebak, Banten. LH, 26 tahun, seorang ibu yang tega membunuh anaknya, mengaku kesal karena korban susah diajarkan saat pembelajaran online. Kepada penyidik, LH mengaku menganiaya korban hingga tewas. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak AKP David Adikusuma mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 26 Agustus 2020 lalu di rumah kontrakannya di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Pengakuan ini mengungkapkan alasan pelaku LH dan suaminya IS, 27 tahun, membunuh dan mengubur korban dengan pakaian lengkap di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten. Kami dalami mereka, khususnya kepada almarhum yang merupakan anak kandungnya sendiri. Dia merasa kesal, merasa anaknya ini susah diajarkan, susah dikasih tahu, sehingga kesal dan gelap mata. Kata David kepada Kompas.com di Polres Lebak, Rangkas Bitung, Senin 14 September 2020. LH yang merasa kesal kemudian melakukan serentetan penganiayaan seperti mencubit, memukul dengan tangan kosong, hingga menggunakan gagang sapu. Akibat penganiayaan tersebut, korban sempat tersungkur dan lemas. Namun LH tidak berhenti, malah memukul korban di kepala bagian belakang sebanyak 3 kali. Sang suami yang mengetahui penganiayaan tersebut sempat marah kepada LH. Namun keduanya lantas berinisiatif membawa LH yang dalam kondisi lemas keluar. Dibawa keluar cari udara segar, anak ini sesak nafas. Harapannya bisa baikan. Tetapi saat dalam perjalanan meninggal dunia, kata David. Keduanya kemudian membawa korban ke Banten sebagai upaya menghilangkan jejak. Jenazah korban ditemukan di pemakaman di TPU Gunung Kendeng, Kecamatan Cijaku, Lebak. Korban dikubur dengan pakaian yang lengkap. Dan aksi kejahatan pelaku kemudian terungkap 2 pekan kemudian, yaitu pada Sabtu 12 September tahun 2020. Saat itu warga membongkar makam yang mencurigakan. Makam digali setelah muncul kecurigaan lantaran tidak ada warga meninggal yang dimakamkan di TPU Gunung Kendeng dalam beberapa pekan terakhir. Saat penggalian mencapai setengah lubang,
muncul anggota tubuh manusia dengan pakaian yang masih utuh. Hal ini membuat heboh masyarakat setempat. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku di Jakarta. Nah, itu adalah berita dari Regional Kompas yang terjadi di Lebak. Sangat mengenaskan menurut saya, karena bagaimanapun juga orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh dalam mendampingi dan memfasilitasi belajar siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, belajar di rumah itu memang tidak semudah pembelajaran tatap muka. Materi ini lebih sulit dipahami oleh siswa karena siswa tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan guru. Mungkin ketika pembelajaran tatap muka, siswa bisa langsung bertanya ketika tidak memahami materi. Tetapi di rumah, siswa tidak bisa langsung bertanya kepada guru. Kalaupun guru sudah memfasilitasi berupa komunikasi melalui media sosial atau aplikasi online, tetapi kadang-kadang guru juga tidak secepatnya merespon karena guru juga memiliki kesibukan lain, atau penyebab lainnya adalah meskipun sudah dijelaskan atau disampaikan melalui media sosial, siswa tetap sulit memahami materi pelajarannya. Nah, perlu diinformasikan juga bahwa berdasarkan SE, Kementerian Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa guru sudah tidak perlu khawatir terhadap ketercapaian atau penuntasan dari kurikulum. Jadi porsi materi ini telah disederhanakan karena guru tidak lagi mengejar target kurikulum. Jadi materi yang diberikan adalah materi-materi yang sederhana yang tidak membebankan kepada para siswa. Berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan di awal tahun 2020-2021 terkait dengan pembelajaran online di rumah, peran orang tua sebanyak 18% selalu mendampingi dan menanyakan pengerjaan tugas-tugas siswa. Sebanyak 37,4% mengatakan bahwa orang tua kadang mendampingi dan kadang juga menanyakan tugas. Dan yang tertinggi adalah 39% menyatakan bahwa orang tua selalu menanyakan pengerjaan tugas-tugas saja, tetapi tidak pernah mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Dan yang 4,5% tidak pernah menanyakan dan tidak pernah mendampingi belajar. Orang tua perlu memastikan untuk bisa memfasilitasi kebutuhan anak akan belajar jarak jauh. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh menyebabkan siswa harus bisa memenuhi fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pembelajarannya. Kemudian orang tua perlu menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh sekolah. Sediakan tempat belajar yang nyaman dan tidak mudah terganggu, karena tempat belajar ini mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kalau tempat belajarnya ini kumuh, siswa tidak akan semangat dalam belajar. Oleh karena itu, orang tua perlu menyediakan tempat belajar yang lebih baik lagi dan kondusif agar siswa bisa nyaman dan tidak mudah terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian orang tua juga perlu menyediakan alat-alat yang diperlukan selama BDR, seperti laptop, gawai, kemudian kebutuhan kuota internet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, aplikasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Apabila sekolah menggunakan aplikasi berupa Google Classroom, maka orang tua juga perlu melatih anaknya untuk menggunakan Google Classroom. Apabila sekolah menggunakan Zoom atau aplikasi video conference, orang tua juga perlu memfasilitasi anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang tidak disadari oleh orang tua adalah ketika orang tua meminta anaknya untuk belajar, terkadang komunikasi yang disampaikan orang tua kepada siswanya membuat siswa menjadi malas. Nah, oleh karena itu, dalam berkomunikasi atau mengajak siswa belajar, orang tua perlu berkolaborasi, bukan bernada memerintah. Siswa biasanya tidak nyaman kalau hanya disuruh belajar tanpa pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua bisa mengawali dengan pembicaraan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Bukan malah memerintahkan kamu harus belajar hari ini, kamu harus menyelesaikan tugas hari ini. Maka siswa akan malas. Kemudian, orang tua juga perlu memberikan kesempatan siswa atau anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Aspek penting yang perlu dimiliki oleh orang tua dalam memfasilitasi belajar anak adalah berkomunikasi yang baik dengan anak. Anak di zaman sekarang mungkin bisa dikatakan tidak relevan lagi jika
pembelajarannya menggunakan cara-cara kekerasan. Biasanya anak-anak yang menggunakan kekerasan di zaman sekarang justru membuat anak-anak semakin malas. Nah, oleh karena itu, daripada orang tua meminta atau menyuruh anak untuk belajar, kamu belajar hari ini, kamu harus mengerjakan ini, dan lain sebagainya, maka orang tua perlu berkolaborasi, bukan memerintah. Apa bedanya? Jadi, kalau siswa diperintah saja, tanpa mendampingi, tanpa ada pendampingan dari orang tua, maka siswa akan malas biasanya. Nah, oleh karena itu, orang tua perlu mengawali hari dengan bertanya, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Kata-kata kita itu berarti bahwa orang tua akan mendampingi dia, akan memfasilitasi dia, akan menjadi orang yang ada di samping dia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Okay. Kemudian, orang tua juga perlu memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian, aspek yang tidak kalah penting adalah orang tua juga perlu menanyakan perasaan dari sang anak. Ya. Hal yang terpenting adalah mengetahui perasaan anak setelah mengerjakan tugas. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa pembelajaran tatap muka itu membuat anak semakin bosan. Anak menjadi boring, anak menjadi jenuh, anak menjadi tertekan. Nah, itu adalah situasi-situasi emosi yang biasa dirasakan anak pada pembelajaran jarak jauh ini. Oleh karena itu, biasanya anak mengungkapkan perasaannya itu di media sosial. Misalnya dengan cara membuat story di WhatsApp atau Instagram, dengan membuat kata-kata makian dan lain sebagainya. Nah, orang tua harus lebih cepat lagi, harus gesit lagi untuk menarik perhatian anak dan menjadi garda terdepan agar siswa mempercayai orang tua bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan pengelolaan emosinya. Nah, apresiasi. Ini tidak kalah penting, bahwa orang tua perlu mengapresiasi proses yang telah dilakukan oleh anak, bukan pada hasilnya. Maksudnya apa? Jadi orang tua perlu memberikan pujian atau apresiasi atas proses yang telah dilakukan oleh anak-anak. Contoh, orang tua bisa menyampaikan, "Kamu sudah belajar dengan sangat luar biasa hari ini. Lelah kan? Tidak apa-apa. Yang terpenting kamu sudah melakukan yang terbaik. Maka sekarang kamu saatnya untuk istirahat." Dan yang terakhir adalah mendalami atau menggali kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Entah itu terkait dengan kendala jaringan, entah berkaitan dengan kendala gadget, kendala dari materi yang susah dipelajari, dan lain sebagainya. Dan hindari menyalahkan anak ataupun guru. Ini sering saya temui dari orang tua. Ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya tidak mengerjakan tugas, biasanya orang tua menyalahkan anak. "Dasar kamu bodoh, dasar kamu tidak rajin, kamu tidak disiplin." Nah, ketika anak diberikan perkataan seperti itu, maka dia juga mempersepsikan dirinya bahwa dirinya sebagai anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang tidak disiplin. Dan yang tidak kalah berbahaya adalah jangan sampai orang tua memberikan atau menyalahkan guru di depan anaknya. Memang pembelajaran di masa pandemi ini memang sangat kompleks permasalahannya. Orang tua tidak perlu menyalahkan guru, misalnya menyalahkan karena guru tidak memberikan materi dengan baik. Kalau memang kenyataannya seperti itu, jangan pernah menyalahkan guru di depan anak-anak. Ketika orang tua menyalahkan guru di depan anak-anak, maka anak-anak mempersepsikan bahwa oke, orang tuaku melindungi ternyata selama ini. Sehingga dia akan malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain karena dia menganggap orang tua suatu saat akan melindungi dia. Jadi, kalau ada permasalahan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, berkaitan dengan guru yang mungkin tidak sesuai memberikan pembelajaran, orang tua bisa langsung berkomunikasi dengan guru tersebut tanpa menyalahkan guru tersebut di depan anak-anak. Dan kemudian, orang tua juga perlu menjaga komunikasi dengan guru. Tidak semua tugas bisa dikerjakan. Oleh karena itu, orang tua perlu menyampaikan kesulitan-kesulitannya. Nah, bagaimana orang tua mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh anak? Orang tua perlu menanyakan kepada anaknya apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi hambatan, dan itu bisa disampaikan kepada guru dari siswa atau siswi tersebut. Kemudian yang kedua adalah secara berkala menanyakan progres pencapaian anak. Dan
yang tidak kalah penting, memanfaatkan layanan konsultasi yang ada pada bimbingan dan konseling. Ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu, karena kalau tidak memanfaatkan mungkin orang tua tidak mengetahui perkembangan anak, dan mungkin orang tua kesulitan untuk bisa menghadapi permasalahan anak sendiri. Dan yang terakhir, ketika siswa mampu menghadapi atau mengerjakan tugas-tugas itu, maka orang tua perlu merayakan dengan anak. Buat perayaan kecil-kecilan, misalnya makan malam bersama-sama, atau mengajak anak berlibur di suatu tempat yang aman, dan lain sebagainya. Merayakan keberhasilan artinya memberikan apresiasi kepada anak bahwa anak sudah berproses dengan sangat baik. Nah, itu tadi adalah informasi berkaitan dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memfasilitasi pembelajaran siswa di masa pandemi ini. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi, dan biar materi ini bisa lebih bermanfaat lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar orang lain di luar sana bisa memanfaatkan dan mendapatkan inspirasi dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.